Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha. Di sini kita akan membahas mengenai gaji dan kompensasi karyawan. Yang pertama, kita perlu tahu pengertian dan tujuan pemberian gaji itu untuk apa. Gaji merupakan imbalan finansial yang diberikan perusahaan kepada karyawan secara periodik sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem penggajian yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi instrumen yang strategis, yaitu menarik dan mempertahankan talenta tujuannya, dan memberikan motivasi, menjamin keadilan, serta meningkatkan produktivitas. Lalu di sini ada fungsi-fungsi terkait dalam prosedur gaji. Prosedur gaji melibatkan kolaborasi beberapa departemen untuk memastikan akurasi dan kepatuhan. Setiap fungsi memiliki peran krusial dalam siklus penggajian. Departemen SDM bertanggung jawab atas pengelolaan data kepegawaian termasuk riwayat kerja, posisi, dan hasil evaluasi kinerja yang menjadi dasar penghitungan gaji. Lalu Departemen Keuangan mengelola anggaran penggajian, memastikan ketersediaan dana, dan melakukan proses pembayaran gaji sesuai jadwal yang ditetapkan. Manajer lini menyediakan laporan kehadiran, lembur, dan evaluasi kinerja individu karyawan di bawah pengawasannya. Lalu ada audit internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur penggajian yang berlaku dan mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan. Di sini ada tahapan utama dalam pemberian gaji. Yang pertama itu ada penilaian kinerja, lalu ada penetapan struktur dan skala gaji, lalu perhitungan pajak dan potongan seperti penghasilan, iuran BPJS, dan potongan lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu ada proses pembayaran, biasanya itu ditransfer ke rekening karyawan. Lalu yang terakhir ada dokumentasi dan pelaporan, mencatat semua transaksi gaji dan membuat laporan untuk audit atau keperluan lainnya. Lalu di sini ada metode pembayaran gaji. Biasanya itu ada yang transfer bank, melalui cek atau giro, pembayaran tunai, maupun e-wallet atau digital. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor penentu gaji. Di sini biasanya besaran gaji karyawan tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan nilai dan kontribusi individu terhadap perusahaan. Biasanya pendidikan dan kualifikasi dengan tingkat pendidikan dan sertifikasi spesialisasi dapat meningkatkan nilai seseorang karyawan di pasar kerja. Lalu dari pengalaman kerja, semakin banyak pengalaman yang relevan, semakin tinggi potensi gaji yang bisa didapat. Posisi dan jabatan, tingkat tanggung jawab, dan kompleksitas pekerjaan berbanding lurus dengan besaran gaji. Lalu ada industri dan wilayah. Industri tertentu atau lokasi geografis dapat memiliki standar gaji yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan yang terakhir, kinerja individu. Karyawan dengan performa luar biasa seringkali mendapatkan kenaikan gaji atau bonus sebagai penghargaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prosedur penggajian. Yang pertama itu ada pengumpulan data, biasanya itu absensi, kehadiran, lembur, cuti, dan lain-lain. Lalu perhitungan gaji, total upah pokok, tunjangan, ditambah dengan lembur dan potongan sesuai kebijakan. Lalu approval, pembayaran, mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau departemen terkait sebelum melakukan proses pembayaran. Lalu yang keempat ada proses distribusi, melakukan transfer atau distribusi gaji melalui metode pembayaran yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada pelaporan dan arsip dengan mendokumentasikan semua transaksi gaji dan membuat laporan untuk arsip perusahaan dan kepatuhan. Di sini ada kompensasi dan komponen-komponennya. Kompensasi itu adalah seluruh bentuk balas jasa baik finansial maupun non-finansial yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Kompensasi bersifat lebih luas dibandingkan dengan gaji. Gaji pokok adalah imbalan dasar yang diterima secara periodik. Tunjangan merupakan tambahan finansial seperti makan, transport, atau tunjangan jabatan dan lain-lain. Bonus dan insentif melakukan pembayaran berdasarkan kinerja individu atau perusahaan. Fasilitas adalah manfaat non-finansial seperti kendaraan dinas, asuransi kesehatan, atau keanggotaan gym.
Nah, tujuan pemberian kompensasi itu adalah untuk mencapai beberapa sasaran strategis yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan, seperti melakukan penghargaan kontribusi, mengakui dan menghargai upaya serta hasil kerja keras karyawan, dan meningkatkan kepuasan, yaitu membuat karyawan merasa dihargai dan puas dengan lingkungan kerja mereka, mengurangi turnover, membangun loyalitas dan mengurangi keinginan karyawan untuk mencari peluang di tempat lain, dan menjamin kesejahteraan, memberikan jaminan finansial dan non-finansial untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini ada proses dalam kebijakan kompensasi. Yang pertama itu ada analisis jabatan, lalu dievaluasi, disurvei gaji pasarannya, lalu penyusunan anggaran, lalu penetapan kebijakannya seperti apa, setelah itu dikomunikasikan dan dievaluasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.